Mungkin kita semua nih udah pernah dengerin cerita-cerita hantu yang ada di Indonesia gitu. Kayak contohnya cerita hantu tentang kuntilanak, pocong, genderuwo, kuyang mungkin, dan yang lain-lainnya gitu. Tapi gimana sih kok tiba-tiba bisa muncul tuh cerita-cerita hantu-hantu ini gitu? Kok orang bisa tiba-tiba ada cerita tentang kuntilanak, tentang pocong, dan lain-lain ya kan? Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas nih asal-usul hantu-hantu yang ada di Indonesia. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang hantu-hantu ini gitu. Nah yang pertama nih, kita bakal bahas cerita hantu yang doyan banget ketawa, yang doyan banget nangis di malam hari gitu. Dan katanya kalau kita mendengar suara dia kenceng, berarti dia ini jauh. Tapi kalau kita ngedengar suara dia kecil, itu tandanya dia ada di dekat kita gitu. Hantu ini diberi nama kuntilanak gitu ya kan. Dari beberapa sumber, asal-usul kuntilanak itu dipercaya berasal dari wanita hamil gitu ya, yang meninggal. Atau wanita hamil yang meninggal karena melahirkan anak. Dan anak yang lahir dari wanita yang meninggal tersebut itu meninggal juga. Nah, kuntilanak di dalam bahasa Melayu itu biasanya disebut sebagai Pontianak gitu. Ya kayak nama tempat gitu kan. Atau Puntianak, yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak gitu. Kuntilanak ini merupakan hantu yang populer dalam cerita rakyat di Indonesia, Singapura, dan Malaysia gitu. Jadi bisa dibilang populer di dalam kebudayaan Melayu ya kan. Nah biasanya kuntilanak ini tuh digambarkan sebagai wanita cantik ya kan, yang berambut panjang, pakai baju gaun warna putih gitu. Gua agak nggak setuju nih kalau bilang kuntilanak cantik gitu ya, karena sepengetahuan gua gambar kuntilanak itu dia pasti pucat ya kan, terus ya serem aja gitu. Ya mungkin kalau mereka nganggap perempuan pucat cantik ya gak apa-apa ya kan. Nah balik lagi ya, dalam cerita rakyat Melayu gitu ya, Kunti juga nih digambarin kalau dia ini punya bolongan di punggungnya gitu. Jadi kalau di Indonesianya paling kita nyebutnya sundel bolong ya kan. Nah Kunti juga itu digambarkan suka banget menteror warga sekitar gitu, kayak warga kampung, warga desa, buat balas dendam. Jadi Kunti ini bisa dibilang arwah yang pendendam gitu, dan bakal ngebalesin dendam dia ke orang-orang yang pernah nyakitin si Kunti ini gitu selama dia hidup ya kan. Nah Kunti juga itu diceritain dia nih suka muncul di saat bulan purnama, dan kemunculannya dia ini itu diiringi dengan bau bunga Kamboja gitu. Bunga Kamboja tuh bunga yang sering ada di kuburan bukan sih? Nah menurut urban legendnya, laki-laki yang gak hati-hati itu bisa jadi korban si kuntilanak ini. Nah kenapa kok bisa gitu? Karena Kunti ini diceritain itu bisa berubah wujud jadi wanita yang cantik yang lagi jalan sendirian gitu di malam hari. Nah jadinya kalau ada laki-laki nih yang cabul pengen macem-macem ke wanita tersebut, nanti si wanita ini tuh bakal berubah jadi Kunti ya kan. Dan nantinya dia bakal dibunuh sama si Kunti ini, dan darahnya nih bakal diisep sama si Kunti ini gitu. Jadi laki-laki ini meninggal ya kan. Nah selain dari pandangan mitos ataupun cerita rakyat ya kan, munculnya legenda kuntilanak juga ini bisa dipelajari dari sisi antropologi gitu. Jadi ada seorang antropolog ya kan asal Jerman itu yang memiliki pandangan berbeda nih terhadap kemunculan legenda kuntilanak ini. Dia ini ngejelasin kalau kemunculan legenda kuntilanak itu merupakan solusi atas permasalahan keamanan yang dialami sama kaum wanita di zaman dulu gitu. Jadi adanya kisah tentang hantu wanita yang mengincer laki-laki cabul itu ngebuat para pria nih yang punya pikiran buat macem-macem sama wanita-wanita yang lagi sendirian di pinggir jalan ataupun dimanapun, itu bakal berpikir dua kali buat melakukan apa yang mau mereka lakukan gitu. Karena mereka bakal takut nih dan mengira kalau wanita yang sendiri itu pasti Kunti yang lagi nyamar ya kan, yang nyari korban gitu, yang nyari mangsa. Jadi bisa dibilang nih adanya cerita ini itu merupakan bentuk proteksi yang diciptakan sama masyarakat zaman dulu buat melindungi para kaum wanita yang mungkin mereka nih ada keperluan malam-malam yang ngebuat mereka mesti keluar gitu. Ya mungkin karena zaman dulu akses buat keamanan, pengawasan, dan keadilan tuh belum sebagus sekarang dan sebaik sekarang. Makanya orang-orang tuh lebih menggunakan cara-cara yang bisa dibilang di luar logis gitu. Nah selain dari sisi ilmu pengetahuan ya kan, dari antropologi, kemunculan kuntilanak juga nih bisa dibilang ada sejarahnya nih. Ada awal mula kenapa kok tiba-tiba ada hantu yang doyan ketawa dan doyan nangis terus gangguin orang gitu. Disebutkan kalau kuntilanak tuh pertama kali muncul itu di kalangan masyarakat Pontianak, Kalimantan gitu, Kalimantan Barat. Diceritain kalau munculnya hantu ini itu karena adanya upaya nih dari masyarakat di tempat itu buat ngebangun kota di antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landa di tahun 1771. Nah pendirian kota ini itu dipimpin sama Sultan Syarif Abdurrahim. Nah kenapa dia bikin kota di tempat itu? Karena sungai ini merupakan jalur penting buat transportasi gitu. Jadi bisa buat dipakai dagang, bisa dipakai buat orang lalu lalang lah, makanya dibikin kota di situ. Nah, dalam proses pembangunan kota tersebut, barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan buat ngebangun kota itu kan diambil dari hutan pedalaman tuh.
kayu, batu, dan lain-lainnya kan. Nah ketika para pekerja nih lagi nebangin pohon di dekat sungai, tiba-tiba mereka nih dengar suara lengkingan yang aneh dari atas pohon gitu. Mendengar suara tersebut, para pekerja ini awalnya bingung ya kan. Cuma pas mereka pikir-pikir lagi, gak mungkin dong ada perempuan yang naik ke atas itu tanpa alasan. Akhirnya mereka nih kabur, menjauh dari sumber suara gitu. Karena mereka juga gak bisa nemuin dari mana itu suaranya ya kan. Dan ternyata nih gak cuma pekerja aja yang diganggu sama Kunti ini gitu. Para masyarakat dan nelayan yang suka lewatin sungai tersebut itu sering digangguin sama suara-suara gak berwujud ini. Karena banyak masyarakat nih yang mengalami gangguan-gangguan ini, akhirnya cerita tersebar lah di kalangan masyarakat gitu kalau adanya suara-suara perempuan nangis ataupun dia ketawa itu terdengar di antara tempat-tempat tertentu gitu. Akhirnya rumor-rumor tentang adanya suara-suara tersebut itu sampai ke telinga Sultan Syarif. Hal tersebut juga mengganggu proses pembangunan kota. Akhirnya Sultan Syarif ini dan pengikutnya memutuskan buat mengusir lah si kuntilanak ini gitu. Masyarakat setempat bersama dengan Sultan Syarif Abdurrahim itu nyiapin meriam buat memerangi kuntilanak itu. Jadi meriam ini bakal ditembakin gitu ya ke arah yang dipercayai sumber suara gitu. Dan mereka yakin kalau ini bisa ngusir hantu ya kan. Ya kalau pakai meriam bukan cuma hantu yang keusir ya kan, bahkan orang pun bisa keusir gitu. Nah singkatnya meriam itu tuh ditembakin ya kan. Dan kuntilanak-kuntilanak itu pun udah gak pernah gangguin masyarakat lagi. Mereka udah gak pernah ketawa di atas pohon lagi dan gak pernah nangis-nangis lagi. Dan mereka itu dipercayai pergi menjauhi kota baru tersebut dan pindah ke hutan pedalaman gitu. Nah akhirnya setelah suara-suara itu mulai gak ada ya kan, para pekerja ini langsung melanjutkan pekerjaan mereka lagi gitu. Nabangin pohon, ngambil batu di sungai, segala macam deh buat ngebangun kota ya kan. Nah dari peristiwa tersebut, kota yang dibangun tadi itu dinamai dengan Pontianak. Ada yang percaya juga kalau Pontianak tuh merupakan singkatan dari pohon tinggi, karena di tempat situ banyak pohon-pohon tinggi emang. Nah saking dalamnya mitos tentang si kuntilanak ini, bahkan sampai ada caranya buat menangkal atau mengusir makhluk ini gitu. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tuh gak bakal mengganggu wanita hamil kalau wanita tersebut itu ngebawa barang kayak paku, pisau, gunting, dan jarum gitu kalau mereka berpergian. Nah menurut kepercayaan Melayu nih, benda tajam kayak paku itu bisa dipakai buat menyangkal serangan kuntilanak gitu. Jadi misalkan kalau kita diserang gitu ya, ini kalau udah keburu dia datang, menurut kepercayaan Melayu itu bisa dilawan pakai paku dengan cara ditancepin ke lubang yang ada di belakang leher si Kunti itu. Nah kalau dalam kepercayaan Indonesia, paku itu tuh ditancepinnya di ubun-ubun. Nantinya kalau pakunya udah nancep di ubun-ubun, nanti si Kunti ini itu bisa berubah jadi wanita biasa gitu. Nah berarti nih guys, kalau misalkan kalian lagi jalan sama cewek, terus kalian ngusap kepala ataupun gak sengaja megang kepala dia, terus di ubun-ubun ada paku, itu tandanya dia bisa berubah wujud jadi Kunti guys. Karena kalau ada orang biasa yang ketancep paku, palanya masih bisa jalan, hebat dia berarti ya kan. Nah selain itu juga nih, bahkan ada mitos tentang level kuntilanak gitu guys. Level kekuatannya ya kan. Yang pertama nih ada yang paling lemah ya kan. Kalau yang nongol di depan kalian itu Kunti warna putih atau pakai baju putih, itu bisa dibilang Kunti paling lemah. Dan dia ini sering terlihat sendiri, dan dia ini gak selalu gangguin orang gitu. Mungkin dia cuma pengen nongkrong aja gitu sambil natap langit malam-malam. Dan biasanya mereka ini tuh muncul di pohon tua ataupun di rumah yang kosong, ataupun tempat yang disebut sebagai tempat angker gitu. Jadi kalian kalau pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol ya kan, kalian cari aja tuh tempat-tempat yang tadi gue sebutin. Nah terus ada Kunti yang gak kalah legendnya nih, yaitu Kunti Merah. Nah Kunti Merah ini di dalam cerita tuh sering banget disebut sebagai Kunti yang paling kuat, ataupun Kunti yang agresif gitu. Jadi kalau kita ketemu dia, kita bakal diapa-apain gitu. Maksudnya kita bakal diserang gitu guys. Dan dia nih dipercaya memiliki dendam dan amarah yang besar gitu. Dan kalau ada Kunti Merah ini, itu bakal diiringi sama tanda-tanda tertentu gitu. Kayak misalkan nih, ada bau amis ataupun bau darah gitu. Jadi kalau kalian nggak lagi depan ikan terus tiba-tiba nyium bau amis, kita nggak pernah tahu ya kan, mungkin ada Kunti Merah tuh di dekat kalian. Tapi guys, selain Kunti putih dan Kunti merah ya kan, ternyata ada dua Kunti lagi yang disebut lebih kuat dari Kunti merah malah. Untuk dua ini, gue belum pernah ngedengar cerita tentang Kunti-Kunti ini ya kan. Jadi ada dua Kunti lagi, yaitu Kunti hitam dan Kunti biru. Nah Kunti hitam itu merupakan perwujudan dari mereka yang terikat perjanjian dengan dukun atau memakai ilmu hitam gitu. Jadi bisa dibilang mereka ini manusia jadi-jadian lah. Nah si Kunti hitam ini itu bakal menyedot ya kan energi manusia. Jadi kita bakal lemes parah tuh kalau mungkin diserang sama dia gitu. Nah kalau Kunti yang terakhir yaitu Kunti biru ya kan, gue belum pernah denger nih jujur, itu disebut sebagai Kunti yang paling kuat. Mereka nih bisa ngebuat mual
muntah bahkan pingsan bagi siapapun yang ngelihat dia gitu. Jadi nggak mesti kita ngeliat mukanya, kita ngeliat punggungnya aja langsung pengen muntah tuh, saking kuatnya. Dan tanda-tanda muncul dari kunti ini adalah kita bakal ngerasain angin di tempat yang seharusnya nggak ada angin, guys. Dan angin tersebut bakal ngebuat bulu kuduk kita merinding sebadan gitu. Dan selain angin juga biasanya diiringi bau yang gak enak banget, mungkin kayak bau bangke gitu ya. Jadi kalau kunti biru warnanya tuh kurang serem menurut gue ya, karena biru ya bukan warna horor aja sih menurut gue. Nah selanjutnya nih, selain kuntilanak, ada asal usul dari hantu yang mungkin bisa dibilang paling serem nih. Maksudnya gak kalah serem dari kunti, yaitu hantu yang mirip sama permen sugus atau hantu pocong ya kan. Nah hantu ini tuh menjadi hantu yang paling sering banget diceritain di tongkrongan ataupun dimanapun lah ya kan. Dan dia ini selalu muncul di film-film yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau kita cerita hantu pasti muncul tuh kunti atau nggak pocong. Nah hantu pocong ini merupakan hantu yang terbungkus kain kafan gitu. Dalam mitosnya diceritain kalau kemunculan pocong itu buat ngasih tahu kalau si pocong ini tuh minta tolong ke siapapun yang ditemui buat ngebuka tali kain kafannya gitu, biar jiwa mereka nih bisa bebas dari dunia ini. Nah wujud hantu ini ya kan, secara looks, secara tampilan muka, biasanya ini digambarin memiliki wajah yang hitam dan mata yang merah gitu. Malah kadang digambarin mukanya hancur gitu, ataupun ya tengkorak aja mukanya. Ada juga yang nyebutin kalau mukanya ini rata, cuma di daerah matanya doang yang berongga gitu kan. Bagaimanapun bentuknya, kalau kita lagi ngantuk ketemu ya serem ya kan. Nah mitos nih mengatakan nih, kalau kemunculan pocong itu terjadi ketika dalam 40 hari seorang meninggal, mayatnya ini bakal bangkit gitu ya, dan meminta ikatan kain kafannya ini dilepas gitu sama siapapun yang dia temuin, biar jiwanya, rohnya ini itu bisa bebas dari dunia ini. Kemunculan hantu ini itu biasanya itu ditandai dengan adanya asap yang ada di kuburan seseorang. Nah asap ini itu lama-lama bakal berubah menjadi sosok-sosok kecil, yang nantinya si sosok-sosok kecil ini ngumpul dan akhirnya jadi pocong gitu. Nah abis itu mulai deh si pocong ini berkeliaran minta tolong orang-orang gitu. Malah kadang-kadang ada cerita di mana kalau orang-orang tuh bakal diketok sama pocong buat diminta tolong ngebukain tali kain kafannya gitu. Jadi teror pocong ngetok pintu mungkin namanya ya. Karena kalian bayangin jam 2 pagi gitu, kalian baru bangun tidur, masih ngantuk, tiba-tiba diketok, ternyata bukan orang tapi pocong yang minta tolong ngelepasin tali di kain kafannya gitu, dengan muka yang udah berantakan ya kan, karena udah 40 hari. Nah di cerita pocong yang sering kita dengerin ya kan, dia kan cara jalannya kan lompat gitu. Dan bukan cuma cerita yang kita denger, bahkan di film-film pun digambarin kalau pocong ini kan jalannya lompat ya kan. Karena ya alasan yang cukup logis gitu, karena kakinya keikat, gak bisa tuh dia lari. Tapi ada yang bilang juga nih, kalau pocong beneran itu gak loncat, justru dia ngilang ataupun ya terbang aja gitu. Nah hal ini juga bisa dipakai nih buat ngebedain pocong beneran sama pocong jadi-jadian gitu. Jadi kalau pocong beneran dia bakal terbang, kalau pocong bohongan kan orang manusia gak bisa terbang dong, dia pasti jalan ataupun loncat. Selain cerita horor ya kan, ada beberapa hal nih yang dipercaya sama masyarakat tentang hantu pocong ini gitu. Ada yang bilang kalau pocong itu bisa dijadiin sebagai penglaris, ataupun bentuknya penglaris itu bisa jadi pocong. Kalau masakan yang kita makan di rumah makan tertentu, kalau dibawa ke rumah rasanya nggak enak, itu otomatis ada penglarisnya tuh. Nah, terus ada yang bilang juga kalau resto itu punya penglaris dan ada orang yang bisa ngeliat gitu ya, penglaris itu berbentuk pocong, dan pasti si pemilik restoran tuh nggak ngebolehin siapapun buat masuk ke dapurnya gitu. Nah pocongnya ini tuh biasanya kalau nggak berdiri di makanan ya bakal ngeludahin makanan gitu. Nah selain penglaris, ada juga cerita nih, kalau misalkan kita ketemu pocong, kita nih nggak boleh dengan sengaja ataupun nggak sengaja natap matanya doi gitu. Nah menurut mitos, kalau misalkan kita natap matanya, otomatis badan kita nggak bakal bisa gerak gitu, dan kaku, dan dipaksa buat natap dia selama mungkin sampai kita pingsan gitu. Nah seperti yang gue sebutin sebelumnya, pocong kan diceritain kalau dia ini nggak lompat ya kan, dia ini terbang atau enggak dia ini yang ngilang aja gitu. Bahkan ada orang nyebutin kalau dia ini bisa teleportasi gitu, tiba-tiba nongol aja depan orang. Nah terus kalau misalkan kita ngeliat pocong, caranya gimana nih biar kita kabur dari dia? Kalau dia bisa teleportasi ya kan, ada caranya juga ternyata buat kabur dari pocong ini. Kita harus lari zigzag buat menghindar dari pocong itu. Gue nggak tahu alasan kenapa ya, mungkin kalau kalian yang tahu boleh ceritain di komen kenapa kita mesti lari zigzag gitu, kayak ditembakin peluru. Tapi ya caranya begitu guys. Dan hantu ini juga nih menurut beberapa cerita itu nggak bakal muncul di keramaian. Jadi kalau kalian ngeliat pocong di keramaian, kalian ada di pasar malam gitu, mereka lagi cosplay jadi pocong ya kan. Si pocong asli itu diceritain dia ini bakal muncul kalau seseorang lagi sendirian. Jadi kalau kalian pengen ketemu pocong ya kan, kalian jangan rame-rame guys. Kalian sendiri-sendiri aja, ke tempat sepi, ke tempat yang dikatain orang horor atau angker. Nah di situ kalian bisa nemuin pocong tuh. Bahkan kalau kalian beruntung,
bisa ketemu Pocong sama Kunti ya kan, diajakin podcast tuh mereka berdua. Nah selain Pocong dan Kunti, cerita asal usul hantu Indonesia yang terakhir adalah asal usul Kuyang guys. Kalian tahu Kuyang kan? Kepala sama organ dalam tuh yang terbang gitu, terus yang katanya dia ini ilmu hitam. Nah itu Kuyang itu guys. Nah dalam ceritanya Kuyang tuh adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan, dan biasanya tuh berwujud wanita. Nah si wanita ini itu bisa ngelepas bagian kepalanya dan ngebawa organ-organ di dalam tubuhnya kayak jantung, paru-paru sama usus itu keluar dari badan bagian bawahnya gitu. Dan Kuyang ini tuh selalu beroperasi di malam hari, nggak mungkin dia Nah biasanya si Kuyang ini itu bergerak dengan cara terbang dan diikuti semacam lampu yang warna merah gitu di belakangnya ataupun api. Kuyang juga nih menurut cerita itu merupakan manusia biasa sebenarnya, tapi dia ini bisa berubah wujud gitu jadi Kuyang di malam hari. Dan dia ini itu manusia hantu ya kan, manusia jadi-jadian yang disebutin suka menghisap darah bekas seorang ibu yang habis lahiran gitu. Nah bukan cuma itu doang nih, dia juga diceritain suka banget ngisep darah bayi yang baru lahir. Nah Kuyang ini secara karakteristik mukanya gitu ya, itu memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya gitu. Dan biasanya Kuyang ini mencari mangsa malam hari kayak yang gue sebutin sebelumnya. Dan kadang-kadang nih buat mengelabui korbannya, mereka ini bisa berubah wujud jadi burung ataupun jadi kucing. Nah biasanya Kuyang ini pas dia lagi dalam wujud manusianya gitu ya, itu sering ngedatengin seorang wanita gitu di pagi hari ataupun siang hari yang lagi hamil besar. Dan biasanya si wanita ini itu bakal ngusap-ngusapin perut ibu hamil ini gitu, mungkin buat nandain kali ya. Nah orang Banjar biasanya mencirikan Kuyang sebagai perempuan berambut panjang yang pas berjalan di siang hari dia ini selalu pakai kain penutup gitu di area lehernya, karena buat nutupin bekas warna hitam ataupun warna merah gitu. Yang dipercaya kalau wanita punya bekas tersebut berarti dia bisa ngelepas kepalanya dari badannya gitu dan berubah jadi Kuyang ya kan. Orang Banjar juga yakin nih kalau Kuyang tuh takut sama bawang merah. Selain itu makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau dan rumput jeringau gitu. Nah buat menghindari gangguan Kuyang, orang-orang tuh sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru melahirkan ataupun seorang bayi yang baru lahir. Biasanya orang Banjar tuh menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi gitu. Nah tujuannya itu buat mencegah atau menghindari si serangan Kuyang ini. Konon katanya kenapa si Kuyang ini bisa takut sama tali ijuk, itu karena misalkan dia ngelewatin tali ijuk ini, organ-organnya tuh bakal nyangkut di tali itu dan dia gak bisa gerak akhirnya. Nah biasanya tali ini tuh bakal dipasang gitu ya di sekeliling rumah di bagian atasnya gitu. Jadi kayak digantung gitu ya guys. Jadi Kuyang terbang tuh nyangkut di situ. Nah nantinya nih kalau si Kuyang itu udah nyangkut ya, udah nemplok di tali juk itu, seseorang tuh harus bisa mencari bagian bawah tubuhnya si Kuyang itu. Dan kalau tubuhnya udah ketemu kan bolong tuh, orang tersebut harus naruh benda tajam di dalam tubuh Kuyang tersebut gitu. Pisau, paku, pecahan beling, apapun, biar si Kuyang itu gak bisa balik lagi ke tubuhnya. Nah kalau misalkan Kuyang udah gak bisa balik ke tubuhnya, ya tungguin aja sampai dia mati itu. Nanti dia bisa mati tuh akhirnya, kelamaan jadi Kuyang, lemes, mati ya kan. Selain itu juga nih, Kuyang tuh bisa dibilang kan, tadi kan gue sebut kalau dia nih manusia jadi-jadian kan. Jadi dia bisa dibilang nih manusia yang belajar ilmu hitam gitu, biar bisa berubah wujud. Dan biar bisa jadi Kuyang itu ada caranya guys. Nah menurut cerita, langkah-langkah ya kan, step buat menjadi Kuyang adalah mereka ini harus mencari dukun atau guru yang bisa mengajari ilmu hitam tersebut gitu, yang bisa bikin mereka berubah jadi Kuyang. Nah nantinya mereka ini bakal melakukan ritual khusus di tempat yang dianggap mistis. Dan mereka juga nih disuruh buat melakukan syarat-syarat tertentu, kayak misalnya berpuasa dan bertapa selama beberapa hari. Abis itu mereka ini disuruh membaca mantra-mantra tertentu, dan mereka ini diharuskan melakukan persembahan kepada roh-roh jahat gitu. Nah konsekuensinya, resiko yang harus dibayar sama orang yang belajar ilmu Kuyang ini adalah jiwa orang tersebut itu bakal terikat tuh sama roh-roh jahat dan bakal susah mati nantinya. Jadi bisa dibilang gak ada untungnya juga gitu. Nah kenapa kok orang-orang mau belajar ilmu Kuyang ini? Ya simpel lagi nih, mereka nih pengen dapetin sesuatu yang instan. Mereka pengen cepat kaya, mereka pengen terlihat cantik lah, atau mereka pengen terlihat sakti lah, pokoknya yang instan-instan deh. Jadi ya kalau bisa dibilang, kalau dua hantu sebelumnya, Pocong dan Kunti, itu bisa dibilang emang bukan manusia gitu. Ya mungkin ada beberapa Kunti yang bisa dipelajari lewat ilmu hitam juga, cuma sebagian besar Kunti emang bukan manusia gitu. Apalagi Pocong ya kan, mungkin Pocong jadi-jadian manusia, cuma kalau secara ceritanya Pocong itu bukan manusia jadi-jadian deh. Nah kalau Kuyang
itu merupakan makhluk yang bisa dibilang terbuat karena manusia melakukan ilmu hitam gitu. Jadi bisa dibilang siluman lah si kuyang ini gitu kan. Oh iya guys, jadi segitu aja cerita tentang asal usul hantu yang ada di Indonesia ya kan. Mungkin gue bakal bikin part selanjutnya karena di Indonesia banyak banget nih cerita-cerita hantu yang gue juga penasaran nih. Mereka ini munculnya gimana dan ceritanya tuh apa ya kan. Apakah kalian pernah nih memiliki pengalaman bertemu ataupun melihat sama makhluk-makhluk yang udah gue sebutin di video ini tadi? Kalau kalian memiliki pengalaman tersebut, boleh banget cerita di kolom komentar ya kan. Seperti biasa, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.